Shalom saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam kebersamaan untuk sesama lebih mengenal Sang Pengasih. Mengapa kita berbicara Sang Pengasih? Bila kita menyelami masa zaman sekarang ini semakin maju tentunya. Saudara-saudari mengetahui itu bukan? Banyak orang semakin pintar, banyak orang semakin berteknologi, banyak orang semakin berlomba. Maka terjadi banyak orang merasa tidak perlu lagi pendapat orang lain, tidak perlu lagi tergantung kepada orang lain atau apa saja dengan orang lain. Semakin banyak juga orang yang tidak saling menghargai. Alhasil isi muka bumi ini yang diciptakan awalnya dari hari pertama hingga hari ke-6 penuh dengan saling ketergantungan, saling membantu, saling memberi, akhirnya membentuk satu keindahan yang luar biasa. Tidak hanya dipandang mata tetapi juga dirasakan. Sekarang saya lebih banyak melihat keindahan alam itu harus kita cari. Bahkan kita harus pergi ke satu tempat untuk melihat alam yang indah begitu ya. Alangkah sedihnya. Dunia bukan lagi semakin usia yang semakin baik. Alamnya semakin kokoh dan indah. Tetapi semakin terkikis oleh keegoisan manusia. Rupanya hal ini yang membuat Sang Pengasih memberikan gambaran yang konkret dari dahulu sampai sekarang dan selamanya. Mari akan membaca Injil Lukas bab 1 ayat 30 sampai dengan 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kita akan lanjutkan bab 2 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di surga, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus, jika kita lebih mendalami berita sukacita ini, betapa para malaikat selalu membawa pemberitaan untuk kita, kabar sukacita. Dan selalu di situ malaikat selalu berbicara berkali-kali, "Jangan takut, jangan takut." Semua ini jelas tertulis di Injil Lukas. Ini dikatakan kepada Maria, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia." Iya benar, kita semua jangan takut dalam hal karunia yang diberikan Allah kepada kita. Karena Allah sudah menjelma menjadi manusia melalui Bunda Maria, yang dikatakan malaikat kepada Bunda Maria yang akan mengandung
dari Roh Kudus. Dan akan lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dikaruniakan tahta dan akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kasih Allah yang selalu membawa kepada kita melalui pengajaran ini. Betapa indahnya dari Roh Kudus membentuk manusia utuh jikalau kita mau. Dan taat serta setia dalam setiap peristiwa yang membawa kita pada hal-hal yang diberikan tentang kabar baik dan benar, yang membawa sukacita dalam keselamatan. Di sini mau dikatakan, kembalilah. Kembalilah seperti bayi yang baru lahir, mau dibentuk dan ditata dalam setiap langkah agar tumbuh menjadi besar dalam proses dan berakhir dari suatu, yaitu gol kemenangan yang berdasarkan hidup penuh kasih tanpa ada keegoisan dan melalui pertobatan lahir baru dalam setiap langkah hanya berdasarkan kuasa Roh Kudus yang memimpin kita. Mari kita semua jangan takut, sekali lagi jangan takut untuk berbuat baik dan benar, agar kita juga dapat merasakan sukacita lahir baru, terang dunia, terang diri kita. Dan benar-benar itu menjadikan suatu visi dan misi di dalam kehidupan kita untuk menjadi sukacita, damai sejahtera dalam keselamatan yang telah diberikan kepada kita semua menjadi nyata di dalam hidup ini. Sehingga seluruh bala tentara surgawi di bumi dan di surga memuji kemuliaan Allah untuk sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Natal sudah kita jalani. Itulah merupakan makna daripada kehidupan baru, lahir baru. Kita mengubah diri kita menjadi baru, sesuatu yang lebih baik dan lebih baik kembali. Segala sesuatu yang negatif kita tinggalkan, kita kembali ke positif dan ke positif, agar kita mendapatkan sukacita damai sejahtera itu. Karena Tuhan telah datang. Kita kembali ke jalan yang berbeda. Dulu kita mungkin pada waktu kita melakukan banyak hal negatif, maka kita akan kembali ke jalan yang berbeda. Kita mau kembali ke positif. Kita mau taat dan setia. Kita mau menjalankan sekali lagi kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran dengan penuh cinta kasih di dalam hidup ini. Kita tebarkan seluruhnya di dalam hidup ini, sekecil apapun yang kita lakukan, agar itu bermakna dan itu semua mempunyai arti untuk kehidupan menjadi satu sukacita damai sejahtera. Karena sekali lagi Ia sudah datang. Dan sungguh mulia, sungguh agung. Dan perlu diketahui saudara-saudari, Ia membuat satu wujud manusia, Allah yang berkuasa. Namun Ia mau merendahkan diri, mewujudkan diri menjadi manusia, agar manusia dapat diselamatkan, agar manusia mengerti apa itu bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan baik dan benar di dalam menjalankan kehidupan yang tanpa kisi-kisi, yang tanpa dengan segala strategi yang tidak baik. Tetapi semua dijalankan dengan penuh kasih, dengan penuh kebenaran, dengan penuh ketaatan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga bala tentara surgawi bernyanyi, seluruh para malaikat bernyanyi untuk memuji kemuliaan Allah. Sungguh agung dan besar. Betapa indah dan luar biasanya. Kasih itu terus berada di dalam kehidupan kita, berada di dalam satu jiwa raga kita, berada di dalam pikiran kita, sehingga kita sudah tidak mampu lagi untuk berbuat tidak kasih
tetapi yang ada adalah berjalan dalam kasih. Natal sudah tiba dan sudah kita jalankan dan sudah kita rasakan. Terang, pohon yang selalu terang menandakan kehidupan kita yang terang. Beraneka ragam cahaya, beraneka ragam gemerlapan. Itu menandakan sukacita, sukacita, sukacita. Bersukacitalah, hai saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, karena Yesus sudah datang dan berserta Anda. Mari kita endapkan hati kita dan pikiran kita dalam menyatukan diri dengan berkomunikasi pada Yesus di dalam doa. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, oh begitu luar biasa kasih-Mu. Kami mau bersyukur, berterima kasih karena telah lahir Yesus. Telah lahir untuk kami menjadi baru. Betapa luar biasanya kasih-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami selalu, tidak hanya hari ini untuk lahir baru, tapi setiap hari biarlah Engkau mengurapi kami lahir baru. Sehingga kami semakin disempurnakan seperti dengan yang Engkau kehendaki di dalam citra-Mu sendiri. Biarlah kami semua disadarkan ya Allah Bapa dalam kasih-Mu. Biarlah kami semua saling mengasihi, saling tergantung, saling berkaitan, saling menghargai, dan saling menjaga alam dan lingkungan sekitarnya. Hanya Engkau ya Allah Bapa yang senantiasa mengingatkan kami, oh luar biasa ya Allah. Urapi kami satu persatu, mampukan kami di dalam menjalankan ini semua. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Natal ini membawa sukacita bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Biarlah damai Natal ini membawakan kedamaian di dalam setiap hati-hati manusia. Biarlah mereka semua merasakan keagungan-Mu dan kedahsyatan-Mu. Oh kasih-Mu menyatu di dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk keindahan ini. Dan semuanya ini kami serahkan di dalam kemuliaan nama-Mu, kini dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Allah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, turunkan berkat-Mu kepada kami semua. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Dan saya berterima kasih sudah tidak terasa ini bulan Desember. Dan Natal pun sudah kembali kita lalui tanggal 25 kemarin. Dan sekarang kita mau menghadapi akhir tahun. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal. Biarlah selalu terang Natal, damai sukacita menyertai Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati.